dunia yang kena dampak iklim. Dan dulu kan juga ada researching gitu kan. Dulu tuh waktu ada asap hujan yang pada bayi yang meninggal gara-gara asap. Dan Hansa dengar dari teman-teman lain dan dampak perubahan iklim kepada teman-teman mereka di negara mereka itu juga luar biasa. Ada yang penyakitnya tuh parah banget. Itu juga dampak perubahan iklim itu juga berpengaruh kepada ekonomi orang-orangnya ya. Tapi itu tergantung juga ternyata. Hansa mendengar masalah yang berbeda-beda, dampak yang berbeda-beda dari setiap negara. Ada yang masalahnya lebih ke ekonomi, ada yang masalahnya lebih ke ke anak-anaknya yang lebih ke emosional gitu loh. Jadi mereka itu gara-gara perubahan iklim banyak yang kehilangan rumah di tempat-tempat pinggiran negara gitu lah. Terus? Dan ya beberapa mereka bilang kalau misalnya nggak terlalu ada yang memberikan perhatian terhadap itu. Kalau perubahan iklim Indonesia itu, petani-petani di desa itu jadi nggak bisa memprediksi lagi cuaca ya. Cuacanya benar-benar nggak bisa diprediksi lagi, dan itu berpengaruh kepada ekonomi mereka. Mereka jadi panen itu susah karena banjir terus kan. Jadi itu sangat berpengaruh kepada ekonomi mereka, dan sebenarnya ekonomi mereka ini bersambung juga dengan child marriage. Gimana jadi, itu? Salah satu dampak child marriage adalah kemiskinan. Jadi kadang-kadang orang nyuruh anak mereka yang cewek nikah untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Karena ketika anak cewek mereka nikah, mereka langsung otomatis berpikir kalau anak itu sekarang tanggung jawab suaminya, dan mereka itu nggak perlu ngurusin dia lagi. Tapi justru itu kebalikannya, dia malah jadi lebih beban lagi. Mungkin dia bakal ditinggalin karena nggak siap secara mental ya, nggak secara mental dan secara fisik, dan dia kadang ada yang hamil muda, dan pokoknya seru ya. Oke. Kalau misalnya isu grup mereka itu sekarang ini perspektifnya oleh perkawinan ini tuh kayak it's okay, itu bukan masalah. Kalau misalnya dia nikah sama cowok yang bener ya dia nggak bakal ditinggalin, gitu aja pikir mereka kan. Dan yang saya mau katakan itu adalah secara fisik dan secara mental, kita ini secara mental terima aja kalau anak-anak itu belum siap memang. Mereka tuh yang nggak bisa mereka terima itu, kok bisa secara mental anak-anak nggak siap untuk nikah? Karena emang belum siap. Karena sebagai anak-anak juga nggak tahu bagaimana rasanya jadi seorang orang tua, tapi belum saatnya ya. Belum saatnya ya. Perubahan itu bukan sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang memang harusnya terjadi. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan harusnya dihentikan, dan bukan sesuatu yang harus kita biarkan terjadi. Jangan saja ingin berbuat sesuatu, karena sebenarnya lebih ke pendidikan. Kasa pengen mendidik mereka untuk mengubah perspektif mereka akan pernikahan dini dan juga isu perubahan iklim ini ya. Karena mereka tuh kadang walaupun diajarin mereka masih nggak ngerti kayak kenapa kita harus belajar ini, kenapa kita harus belajar sesuatu yang harusnya terjadi kalau soal perubahan iklim ya. Dan mereka nggak terlalu menganggap soal perkawinan anak itu urusan mereka. Oh gitu ya. Padahal itu urusan kita semua ya Kak saya. Ya udah, terserah dia mau nikah sama siapa, terserah dia mau nikah muda atau apa. Itu apa untuk kita gitu loh.